Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Proses Manajemen. Pada pertemuan pertama kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa rule dari perkuliahan kita adalah satu, perkuliahannya mandiri ya, online. Anda ketika jadwal perkuliahan silahkan membuka e-learning masing-masing, kemudian lanjutkan dengan download materi, dan selanjutnya tonton video dari penjelasan saya pada materinya, pada materi sesuai pertemuannya. Nah, kemudian nanti setelah menonton video tersebut, sebagai bukti kehadiran Anda diminta untuk mencatat dari apa yang ada di penjelasan saya tadi. Kemudian Anda foto dan kirimkan foto tersebut sebagai jawaban tugas bukti kehadiran chapternya, seperti itu. Jadi silakan baca dulu soalnya, kemudian lalu baru tonton videonya. Setelah selesai sambil mencatat, hasil catatannya difotokan, seperti itu. Oke. Pada pertemuan kali ini saya juga jelaskan bahwa aplikasi yang harus terinstal pada laptop atau komputer Anda untuk mengikuti perkuliahan ini adalah satu, Microsoft Word, dua adalah Visio bisa, atau Bizagi atau Camunda. Jadi aplikasi ini harus ada. Jadi Microsoft Word atau Microsoft Word, kemudian ada 3, bisa pilih salah satu, bisa Visio, bisa Camunda, bisa Bizagi. Itu saja dari saya terkait softwarenya. Oke, kita lanjut pada chapter 1 pada perkuliahan mata kuliah Business Process Management adalah Introduction Business Process Management. Nah, Business Process Management itu adalah seni dan ilmu untuk mengawasi cara kerja yang dilakukan dalam organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang peningkatan atau perbaikan. Jadi kuncinya di sini ada perbaikan, ya, ada perbaikan, kemudian ada inisiatif. Perbaikan dalam arti ketika kita dalam manajemen proses ya, itu bisa berarti konteksnya adalah pengurangan biaya, pengurangan tingkat kesalahan, dan peningkatan keunggulan kompetitif dari apa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut melalui inovasi. Nah, inisiatifnya itu bisa sekali atau berkelanjutan, inkremental atau radikal. Jadi proses perubahannya itu bisa sekali saja atau berkelanjutan, ada kontinuitasnya, atau inkremental itu part per part, atau radikal langsung ganti, seperti itu. Jadi BPM itu bukan suatu cara memperbaiki, tetapi lebih pada mengelola seluruh rantai peristiwa aktivitas yang berujung pada keputusan untuk menambahkan value pada organisasi dan pelanggan organisasi tersebut. Nah, rantai peristiwa atau event ya, kalau kita nanti akan lebih banyak menyebutkan event, activity, decision, itu disebut dengan proses, seperti itu. Jadi ingat ya, apa yang akan sering kita sebut dalam mata kuliah ini adalah event, activity, dan decision, seperti itu. Nah, BPM itu bermula dari kita lihat ya, sebuah organisasi itu selalu banyak proses ya. Ada order to cash, quote to order, procure to pay, issue to resolution, application to approval. Order to cash itu artinya jadi ada yang order, kemudian dia membayar, gitu kan. Ada quote to order, misalkan dari purchase order ya, dia meminta quotation dan sebagainya. Jadi ini adalah proses-proses yang ada di sebuah perusahaan, seperti itu. Nah, cara proses yang ada di sini didesain dan dibentuk itu berdampak pada kualitas dari layanan.
penerimaan customer, dan efisiensi dengan layanan yang diberikan. Jadi apa yang dikerjakan pada proses yang ada pada organisasi itu berdampak pada kualitas dan servis seperti itu. Sehingga perlu adanya sebuah pengelolaan proses yang dapat tadi tujuannya meningkatkan value atau keunggulan kompetitif dari suatu organisasi tersebut. Nah, bisa kita lihat sekarang isi dari bisnis proses sendiri itu meliputi dari event, activity, dan decision point. Selain itu, dalam proses juga terlibat aktor, yaitu termasuk aktor manusia, organisasi atau software system pada organisasi tersebut, dan juga melibatkan physical object seperti equipment, material, produk, dan dokumen, serta information object seperti electronic dokumen atau electronic record. Nah, ini kita lihat ingredients of business process. Di sini ada bisnis proses itu hasil kerja outcome-nya ada bisa outcome positif dan outcome negatif, yang dimana outcome positif ini memberikan nilai value pada customer-nya. Nah, bisnis proses ini yang terlibat adalah aktor dan objek, termasuk customer itu adalah aktor yang terlibat pada bisnis proses ini. Nah, di sini bisnis proses itu terdiri dari 3, meliputi event, activity, dan decision point seperti itu. Jadi ini adalah ingredient dari bisnis proses. Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang disiplin ilmu yang terkait dengan bisnis proses manajemen? Itu ada total quality management, ada operation management, Lean, dan Six Sigma. Jadi Anda nanti bisa mempelajari lebih lanjut, dan ini juga ada nanti di perkuliahan semester selanjutnya itu ada, pasti akan dibahas lagi. Jadi Anda bisa membaca terkait disiplin ilmu ini di jurnal-jurnal seperti itu. Nah, chapter ketiga ya, chapter 1 pada poin ketiga ini membahas tentang origin and history dari BPM. Jadi sejarahnya BPM ini ada functional organization, kemudian the birth of process thinking, dan the rise and fall of BPL. Nah, ini bisa kita lihat pada abad sebelum prasejarah. Ini dilihat para pekerja fokus pada melakukan proses untuk semua produk. Ini pure generalis, jadi sangat general asli. Kapasitasnya pekerja tersebut pure generalis. Sedangkan pada zaman ancient time ya, ini ada jadi proses masukan itu untuk satu produk. Jadi ada intermediate specialist, termasuk pada middle age juga sama. Nah, pada era industrial dia single part of process for single product. Ya, ini satu part untuk satu produk. Jadi pure specialist. Jadi ini lihat proses berpindah dari zaman prasejarah sampai ke industrial era industri seperti itu. Ini kehadiran proses thinking itu sebenarnya diawali adanya business process reengineering yang ditemukan oleh Hammer dan Kempy, yang menjelaskan bahwa fundamental rethinking dan radical design dari bisnis proses untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Jadi bisnis proses manajemen itu muncul dari teori Hammer ini yang terkait dengan bisnis proses reengineering. Jadi dia adalah fundamental rethinking. Nah, ini berpikir orang secara dasar, kemudian desainnya radikal dari proses yang ada, hanya ingin tujuannya itu untuk peningkatan ukuran kinerja dari faktor biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nih ya, bisnis prosesnya yang bisnis proses reengineeringnya ini tadinya gini, ini ada purchasing department, dia vendor ya, purchase order ke vendor ngirim barang masuk ke warehouse, lalu
Departemen Finance ini mendapatkan invoice dari vendor dan kemudian membayar. Nah, ketika dalam proses ini yang melibatkan 500 orang dengan membutuhkan yang dicek adalah 14 item dan 3 dokumen. Ini awalnya. Nah, ketika didesain ulang ternyata seperti ini nih. Purchase departemen itu ketika purchase order secara otomatis masuk ke database-nya, masuk ke vendor, kemudian vendor mengirim barang, warehouse pun juga memasukkan dan mengambil data dari database, dan icon ini juga membayar dari vendor berdasarkan data yang diambil dari database. Nah, di sini lebih sedikit nih orangnya, jadi 120 orang yang terlibat dalam proses ini. Nah, namun ini boleh dibilang gagal. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah penyalahgunaan konsep. Nih, di beberapa organisasi hampir setiap program perubahan, setiap program perubahan atau proyek perbaikan diberi label business process reengineering. Bahkan ketika proses bisnis berada pada inti dari proyek. Nah, selama tahun 1990-an itu akhirnya banyak perusahaan yang memulai pengurangan besar-besaran dari tenaga kerja mereka, ya. Sejak itu banyak proyek desain ulang proses ini melabeli BPR semuanya. Nah, ini memicu kebencian yang intens di antara staf operasional dan manajemen menengah untuk melawan BPR. Nah, ini bagaimanapun itu tidak sama sekali ya meningkatkan operasional dan mendorong inisiatif semacam itu. Nah, ini lihat nih, karena tadinya 500 jadi 120, secara otomatis ada banyak pengurangan, dan akhirnya ada banyak perusahaan yang mencoba ini dan beralasan untuk kecepatan ukuran kinerja biaya, peningkatan ukuran kinerja biaya, kualitas layanan dan kecepatan, sehingga disalahgunakan konsep tersebut, ya, sehingga BPR itu jatuh. Kemudian terlalu radikal, jadi BPR itu tidak melihat proses dulu yang ada seperti apa, kemudian identifikasi, dikelola, tapi dia langsung menghilangkan salah satu proses dan benar-benar hilang dan tidak digunakan kembali seperti itu. Jadi dianggapnya BPR itu, business process engineering itu terlalu radikal. Nah, kemudian ini juga mendukung ketidakdewasaan seperti itu. Nah, selanjutnya dalam proses implementasi BPM, ya, itu ada 2 yang terlibat, yaitu organizational change management dan proses automation. Nah, organizational change management itu merujuk pada satu set aktivitas yang dibutuhkan untuk merubah cara kerja dari partisipan yang terlibat dalam proses. Nah, ini aktivitas tersebut termasuk dari menjelaskan perubahan pada peserta proses, ya, proses partisipan, hingga mereka memahami perubahan apa yang diperkenalkan dan mengapa perubahan ini terjadi bermanfaat bagi perusahaan. Itu adanya sosialisasi kepada partisipan proses. Kemudian menerapkan rencana manajemen perubahan sehingga pemangku kepentingan tahu kapan perubahan akan berlaku dan seperti apa pengaturan transisinya nanti yang digunakan untuk mengatasi masalah selama transisi ke proses yang akan datang. Kemudian melatih pengguna cara baru bekerja dan memantau perubahan agar memastikan kelancaran transisi ke proses calon prosesnya tadi yang mau ditetapkan, seperti itu. Jadi tadi ini ada 2 ya yang terlibat. Nah, organisasi change management itu ini yang dilakukan aktivitasnya. Sedangkan otomatisasi proses melibatkan konfigurasi atau implementasi sistem teknologi informasi untuk mendukung proses yang akan ditetapkan. Nah, sistem ini harus mendukung partisipan proses partisipan dalam kinerja dari tugas proses tersebut. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan tugas untuk proses peserta, kemudian membantu peserta memprioritaskan pekerjaan mereka,
dan memberikan proses partisipan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dan melakukan pemeriksaan otomatis seperti itu. Nah, dalam implementasi bisnis proses manajemen bisa kita lihat di sini siklusnya adalah pertama adanya proses identification, ya ada proses arsitektur di mana nanti akan ditemukan proses itu ada proses apa saja. Nah, ini kita sebut dengan as is proses model ya, proses existing yang ada. Kemudian ada proses analisis di mana di sini ditangkap ya adanya pandangan kelemahan yang berdampak pada mereka. Kemudian dilakukan proses redesign yang dimana di sini ada to be proses model, yaitu proses calonnya nanti seperti apa ya yang akan diterapkan. Kemudian ada proses implementation. Kemudian yang dimana di sini ada executable proses model. Jadi proses yang ditetapkan untuk diterapkan. Kemudian ada proses monitoring, karena di sini akan dilakukan analisis ya. Performanya seperti apa ya, performance insight-nya bagaimana seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat proses identification ya. Dalam fase ini masalah bisnis muncul, proses relevan dengan masalah yang ditangani diidentifikasi, dibatasi dan saling terkait. Hasil dari identifikasi proses adalah proses baru yang diperbarui arsitektur yang memberikan gambaran keseluruhan tentang proses dalam suatu organisasi dan hubungan mereka. Nah, arsitektur ini kemudian digunakan untuk memilih proses atau mengaturnya untuk mengelola melalui fase sisa siklus hidup. Asnya adalah identifikasi proses dilakukan secara paralel dengan identifikasi ukuran kinerja. Nah, ini tadi di sini proses identification. Nah, kemudian ada proses discovery. Proses discovery disebut juga dengan as is process modeling. Di sini ada keadaan saat ini dari setiap proses yang relevan didokumentasikan, biasanya dalam bentuk satu atau beberapa model proses bagaimana adanya. Jadi di sini boleh dibilang adalah sistem proses bisnis existingnya seperti apa. Ini di sini ditemukan pada proses discovery seperti itu. Kemudian yang selanjutnya proses analisis. Dalam fase ini, masalah yang terkait dengan proses as is atau proses existing diidentifikasi, didokumentasikan, dan bila memungkinkan diukur menggunakan ukuran kinerjanya. Keluar dari fase ini adalah kumpulan masalah yang terstruktur, dan ini masalah diprioritaskan berdasarkan potensi dampaknya dan perkirakan upaya untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian setelah dianalisis lalu dilakukan desain ulang untuk proses improvement. Nah, tujuan dari fase ini adalah mengidentifikasi perubahan pada proses yang akan membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi di fase sebelumnya dan memungkinkan organisasi untuk memenuhi tujuan kinerjanya. Nah, tujuannya ini adalah beberapa opsi dari perubahan tadi dianalisis dibandingkan dalam istilah ukuran kinerja yang dipilih. Nah, oleh karena itu desain ulang proses dan analisis proses ini berjalan seiringan. Jadi poin 3 dan poin 4 ini berjalan seiringan seperti itu. Mana yang dianalisis yang perlu diperbaiki, makanya di sini berhubungan. Saat opsi perubahan baru diusulkan, opsi tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis proses yang akhirnya opsinya perubahan yang paling menjanjikan adalah dipertahankan dan digabungkan menjadi proses desain ulang. Nah, output dari fase ini adalah model proses calon seperti atau proses to be seperti itu. Nah, kemudian ada proses implementation. Dalam fase ini diperlukan perubahan untuk berpindah dari proses as is hingga proses yang akan datang, yaitu to be, disiapkan dan dilakukan. Proses implementasi mencakup dua aspek yang tadi, yaitu change management organization dan otomatisasi. Nah, change management organisasi mengacu pada serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mengubah cara kerja semua peserta yang terlibat dalam proses tersebut agar mereka menerima. Kemudian otomatis proses mengacu pada pengembangan dan penyebaran sistem TI tadi yang mendukung proses yang akan datang. Nah, proses monitoring itu adalah setelah proses didesain ulang berjalan, data yang relevan akan tersedia, dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan seberapa baik proses tersebut dilakukan sehubungan dengan ukuran kinerja dan tujuan kinerjanya.
hambatan, kesalahan berulang atau penyimpanan sehubungan dengan perilaku yang diinginkan, diidentifikasi ketika proses itu diimplementasikan untuk dilakukan tindakan korektif. Nah, masalah baru kemudian mungkin muncul dalam proses tersebut, sehingga bisa jadi membutuhkan siklus yang berulang, jadi masuk pada proses discovery lagi seperti itu. Nah, dalam BPM life cycle ini ada beberapa stakeholder yang terlibat, yaitu manajemen tim, proses owner, yaitu yang memiliki proses tersebut, proses partisipan melaksanakan, dan ada proses analis yang menganalisis analis, dan proses metodologis, sistem engineer, dan BPM group. Jadi itu terkait dengan introduction dari business process management. Jadi business process management ini adalah bukan berarti berfokus pada perbaikannya, tapi berfokus pada pengelolaannya. Dan juga business process management itu tidak seperti business process engineering yang bisa menghilangkan suatu proses. Tapi kalau business process management itu lebih pada ketika ada proses analisisnya, di mana proses tersebut masih akan diperbaiki atau dipertahankan seperti itu. Itu terkait introduction business process management. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah video ini. Kemudian jangan lupa untuk menyelesaikan bukti kehadiran, ya, jangan sampai tidak. Itu saja dari saya tutup pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.